Ma hukmul makasib? Apa hukum makasib? Jamak maksab, cari penghasilan. Minal makasib al mujma' ala tahrimiha, di antara pekerjaan yang hasilnya itu haram dan disepakati oleh ulama akan keharaman hasil pekerjaan tersebut adalah ar-riba. Jadi orang-orang yang sekarang berbisnis pinjol itu bisa kita katakan bisnis mereka itu haram dan penghasilan mereka itu juga haram. Karena seperti pinjaman online sekarang, mereka buat itu merupakan bisnis pekerjaan dan penghasilan mereka itu bisa dihukumi haram. Wa muhurul bigha ay ujur az-zaniyat. Jadi uang menjual diri. Jadi perempuan mereka menjual diri mereka. Semalam 500.000, semalam 1 juta. Jadi uang yang mereka dapat dari pekerjaan tersebut itu namanya bukan riba, itu haram. Wa muhurul bigha. Muhurul bigha artinya uang yang didapat oleh pelacur. Was-suhat al-mal al-haram. War-rashawi, uang hasil nyogok. Wa akhdhul ujrah 'ala niyahah. Di antara pekerjaan yang hasilnya itu haram adalah memberi ongkos pada orang yang meratapi mayat. Jadi dulu ini merupakan satu pekerjaan. Kalau ada orang misalkan meninggal dunia, lalu tidak ada orang yang menangisi mayat tersebut, maka seakan-akan mayat tersebut ya tidak ada pangkatnya, tidak ada derajatnya, seakan-akan seperti itu. Baru kalau ada orang meninggal dunia, lalu banyak orang yang menangisi orang tersebut, yang meratapi anak mayat tersebut, maka seakan-akan orang tersebut merupakan orang mulia. Sehingga ketika ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, mereka itu berani menyewa orang-orang, lebih-lebih cewek-cewek, untuk nangis di depan si mayit. Nah, dengan tangisan tersebut orang-orang bisa paham bahwasanya orang yang meninggal dunia tadi adalah orang yang terkemuka, orang mulia. Nah, seperti itu. Jadi dengan tangisan tersebut mereka dapat cuan, ya, dapat bisyarah, dapat cabisan. Nah, bagaimana hukumnya itu? Haram. Wal ghina, ini yang nyanyi dangdutan dan semacamnya. War raqas, rokas, goyang-goyang. Jadi perempuan mengumbar auratnya, joget-joget erotis. Allah, mata berkedip-kedip. Oh, lebih-lebih ning TikTok. Itu kenyataan tuh. Goyang 2 kali dapat singa. Itu kan ada. Kalau kalian scroll-scroll di TikTok itu kan ada. Tahu nih mun sampean celaka cek cenungku. Itu yang dilakukan oleh para TikToker cewek-cewek itu. Jadi mereka itu joget-joget di live mereka. Allah, goyangan pinggul, masya Allah. Lalu dikasih gift. Nah, gift itu kan uang. 1 singa aja itu sama dengan 5 juta. 1 singa. Jadi kalau goyang sampai apanya bergerak, akan ada 2 singa, akan ada anak singa. Itu kan uang. Bagaimana hukum dari gift-gift yang diberikan oleh orang atau penonton? Haram. Dengar cewek-cewek ini. Mari ke bola ke cewek mandi aja. Allah.
warraqas wa 'alal kahana, para dukun. Jadi dukun itu juga mendapatkan penghasilan. Ya bani dukun-dukun tukang pecet kana. Nya dukun-dukun maksudnya tukang ramal. Ya, di kapur umban kan bade istilah mbok sabul kan bade kan kadang. Ya. Tahun ini mundare compo niki bade lagi nika masa-masa jahiliyah ngene kan bade lagi. Tahun ini mundare sampean. Mun bade sake entar lagi ka anu. Oh, ari pok capok dia cupok-cupok jin dia. Itu bijen dia. Masa sabi kocor sekilo ning ning lomari sini. Bade bas istilah ngene. Jadi istilahnya iddi'aul ghaib. Iddia al-ghaib. Besok kalau kamu tidak pergi ke sana, kamu akan meninggal. Ih, dari mana kamu tahu itu? Ghaib. Jadi dengan itu mereka mendapatkan penghasilan. Dukun istilahnya. Wa akhbaris sama. Ya, dia seakan-akan mempunyai jin khobar dari langit. Ya, tukang ramal. Wa 'ala zamr, permainan musik seperti seruling yang diharamkan. Wal la'ib, ya permainan yang diharamkan. Wal batil kullu, intinya semua pekerjaan yang itu diharamkan oleh syariat itu akan berdampak pada penghasilannya. Pekerjaannya haram, maka penghasilannya juga haram. Wa min kasbil haramil mujma' alaihi aidan, di antara penghasilan yang juga diharamkan adalah al-wasf. Ya, mengambil hak milik orang lain tanpa ada izin, wasariqah, mencuri, hasil begal, itu semuanya masuk dalam harta yang diharamkan. Wa kullu ma la tatibu bihi nafsu malikihi, semua harta yang diambil dari orang, orangnya tidak merasa kenyamanan dalam hatinya. Nah, itu semuanya bisa berdampak haramnya. Mimali muslimin au dhimmiyin, mimali muslimin au dhimmiyin. Wa yanbaghi lil muslim ay yajtaniba syubhat, bagi seorang muslim harus menjauh diri dari makan harta yang syubhat. Kata Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhu katsirun minan nas. Jadi kalau yang halal jelas, ya kalau haram jelas. Mun tak jelas haram halal lah, nekocak syubhat. Nah, gimana sekarang kalian ada sekarang tuh main dapat uang. Ya, game itu. Game dapat uang. Bagaimana hukumnya uang yang dihasilkan dari main tersebut? Apa dipastikan itu uang halal atau uang haram? Gimana? Halal. Kenapa kok halal? Hah? Karena mainnya mubah. Ya, mainnya mubah. Nggih. Udah tanya nih kan? Kalau uang hasil YouTube gimana? Halal. Nah, hasil nge-TikTok bener halal. Kita harus kaji terlebih dahulu tuh TikTok atau YouTube. Uang YouTube itu dari mana? Rata-rata uang YouTube itu dari iklan. Rata-rata berapa persennya itu dari iklan. Sedikit iklan yang masuk, sedikit juga penghasilan. Jadi kalau seperti uang YouTube, karena kebanyakan uang yang dihasilkan oleh YouTuber itu dari iklan, maka kita lihat iklannya. Iklannya iklan apa? Nah, kalau iklannya itu ada perempuan yang membuka aurat,
Kalau iklannya itu pinjaman online, nah, bayangkan, misalkan kalian baca kitab, anggaplah isi kontennya itu ceramah lah, anggaplah ceramah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang iklan Edicash, pinjaman online. Ya, bunga rendah. Lalu iklan yang masuk tadi itu kan mereka bayar. YouTube, apa itu YouTube? YouTube itu saluranmu. Jadi ketika iklan itu masuk, orang yang punya iklan tersebut itu bayar ke YouTube. Lalu uangnya itu dikasih pada orang yang punya saluran, orang yang punya konten. Nah, kira-kira dari uang iklan tadi, iklan riba, itu kan riba iklannya. Ya mon pak iklan biaya mana? Ayo wakaf masjid. Ya mon iklan enggak nih kan? Kalau iklan riba, syubhat apa haram? Jadi mun secara kajian karena saya pertama mun kontennya itu konten manfaat, konten agama, ceramah, benih konten lodruk, benih konten reng ayang goyang. Nikah pertama, mun konten nikah konten agama, ajian kitab misalkan, kan agama kan, kajian kitab salaf kan agama kan senikah. Nikah pertama. Saya nomor 2, iklan si masuk nikah iklan apa kan? Jangan YouTuber nikah bisa memfilter iklan yang masuk. Jadi saya bisa masuk hanya iklan-iklan agama misalkan, maka bisa dipastikan nikah halal, ya kan? Misalkan polana konten TV nika konten agama iklan saya masuk kan iklan deki semajer aro iklan wakaf masjid wakaf donasi yuk sompengan ke pesantren kan iklan-iklan bagus. Tapi mun sumpah mana sebaliknya konten tak jelas ya, konten lain bini muka dedenah sumpah mana kontennya pas iklan kita jelas ya, iklan don seorang, iklan yang goyangan dan semacam ya bisa dipastikan itu haram. Mun seman tak jelas kan anak, bisa jadi tak jelas segala kontennya nikah agama, cuma iklan tak filter, iklan semasuk nih kadang sebarang, kontennya ceramah mun kontennya, tapi iklan semasuk naban, iklan riba masuk. Pinjaman online masuk apa sebarang intinya tak filter si iklan aro kan apa nih besar dari iklan dah kira-kira sampean tenang tak akan besar saya datang besar tak jelas apa dari haram dari halal ani ke masuk deka wa bainahuma umurun mustabihat polan muncul lakar halal dah jelas muncul lakar haram dah jelas pada ben segala sepertama ben nomor 2 cuma makan tak jelas apa ya dari iklan iklan yang goyang apa iklan saya dulu ini kawasan kum bidzahir Allah wala yuqta bi tahrimi syai'in minasyubuhat illa bima bana tahrimuhu. Jadi kalau harta itu subhat kita tidak bisa memastikan dan tidak bisa mengatakan ini haram kalau syubhat sampai memang ada kejelasan itu haram. Wartafa'ati syubha fihi wal wara' anhu ma'adzalika afdal wa aqrabu littaqwa. Maka ada di sini banyak sekali konten-konten kreator yang mereka sama sekali tidak mengambil walaupun satu filis dari hasil mereka. Ya seperti itu Buya Yaya tuh berapa tuh subscribernya sudah 5 juta, tapi apakah beliau memanfaatkan uang hasil dari YouTube-nya? Ya kata murid-murid beliau itu uang beliau tidak gunakan untuk makan minum, untuk beli pakaian baju dan semacamnya,
Jadi uang beliau gunakan untuk kebutuhan dakwahnya seperti kamera dan untuk donasi-donasi yang lain. Gitu. Itu kontennya konten dakwah. Dan beliau sudah memfilter iklan yang masuk. Anika mun orang takwa nya gini kana. Orang ini kan nabang viral lah, nabang online besar senika. Konten kan kebanyakan ngeprank nih. Biar mah ho koma sampean aku baik konten ngeprank orang. Kan beda dengan konten-konten ngeprank nih kan. Konako orang oleh susah. Yo. Mari sebagai bapak bu. Wala ba'sa bi akli ta'amin min man ta'ami man maluhu halalun wa haram. Ada orang hartanya bercampur, ada yang harta haram, ada yang harta halal. Gimana hukum kalau misalkan orang tersebut yang punya harta halal haram mengundang kita untuk makan-makan? Apakah boleh kita makan di tempat orang tersebut? La ba's, tidak apa-apa. Wa idza kana al-aghlab minhu al-haram wajib ijtinabuhu fil wara'. Tapi kalau misalkan 80%-nya bisa dipastikan uangnya itu haram, maka wajib ijtinabu. Kita harus menghindar dari itu. Wala yuqta annahu haram illa ay yu'raf syai'un bi'ainihi haraman. Dan kita tidak bisa mestikan ini yang haram kecuali kalau memang ini hasil dari yang haram. Nah, kemudian beliau di pembahasan terakhir membahas penghasilan seorang ahli bekam, wakasbul hajjam. Misalkan ada seorang ahli bekam nyandu orang oleh pesen udah lemah. Wakasbul hajjam laisa biharam. Kasatul hawa. Kasatul hawa gelas terapi maksudnya. Kasatul hawa ini gelas terapi. Gelas yang apa itu? Gelas yang digunakan oleh ahli bekam tuh. Gelas terapi yang mereka gunakan itu namanya kasatul hawa. Laisa biharam. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tahu ala dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam lalu beliau itu membayar. Wala yutihi haraman, dan Nabi tidak mungkin memberi uang haram. Jadi kalau misalkan hasil bekam itu uangnya uang haram, niscaya Nabi memberikan uang haram. Itu kan ada hadis-hadis tuh yang warid bahwasanya kasbul hajjam apa itu? Sayyi, ya, hasil penghasilan tukang bekam itu sangat buruk sekali. Apakah ungkapan sangat buruk itu menunjukkan haram? Tidak. Wa ikhtilaful athar fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala anna fihi ba'd ad-dana'ah. Jadi pekerjaan tukang bekam itu yang rendah. Ya. Jadi ada beberapa pekerjaan yang rendah tapi penghasilannya itu tetap halal, seperti satpam. Kalau dalam fikih dalam fikih pekerjaan seperti security itu pekerjaannya deni, pekerjaannya rendah, ya, inah senika. Anapa polana orang tukang jaga nika selain tedung apa nih ngolongan senika. Boleh di antara tukang sampah, orang abis nis ya ini abis nis nggak kenika. Orang nika asapuan benare benare bersihan benare. Lah ini kalau gajian aro coba roh beni kalau beni pas hasilnya saya coba cuma kalau aku naruh kurang bagus nih, kurang saya nih iya di antara itu ya tukang canduk are kalau aku coba ya beni pas coba dalam artian pas deki hasilnya nih coba enten rendah senika artinya nikah tak bisa kebaik cita-cita. Nah, kurang juga cita-cita ingin jadi satpam ya Allah. Cita-cita ingin jadi tukang bekam.
tukang apa sampah misalkan,